Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Halim Mahfud Mahalli. Saya dari jurusan Biologi 2019, Angkatan Biologi 2019, yaitu dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Saya di sini akan mencari tanaman yang dari kelas Mageno Liopsida, Magenolidae yang ditugaskan oleh Pak Didi. Mungkin untuk selanjutnya, ayo ikuti saya untuk mencari tanamannya. Sama saya kita mencari tanaman yang termasuk kelas tersebut. Ada sirsak, tetapi tujuan saya itu mencari sirsak, terus nangka, terus daun sirih. Mudah-mudahan ada, karena saya tadi siang itu mencari-cari ke kemana-mana itu yang dapat ditemukan yang dari Magenoliopsida itu, dan yang ada di daerahku itu cuma ada itu. Karena seperti apa namanya, seperti bunga cempaka, lada, cabai jawa, bayi mengkudu di daerah saya tidak ada. Cuman ada nangka, sirsak, sama sirih. Yang itu sih yang saya temukan. Ayo start. Nah guys, ternyata alhamdulillah saya sudah menemukan pohon sirsak dan nangka dalam satu tempat loh. Itu lihat pohonnya. Ayo kita dekati. Dan kita apa namanya, karena itu punya orang gitu, bukan berada di hutan tapi di halaman rumah orang, jadi kita minta dulu kepada yang punya itu. Ini nangka. Ayo kita ambil satu, dan nanti kalau sudah ada ketiga tanamannya, yang saya maksud itu daun sirih, daun nangka, sama daun sirsak yang sudah ada dua, nanti kita cari dulu daun sirihnya. Setelah ada tiga-tiganya, kita bahas atau kita sebutkan dia kelasnya apa, ordernya apa, namanya apa, dan manfaatnya itu apa. Ayo kita apa namanya, ambil dulu. Kolot nak. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan daun nangka. Ini daun nangka. Yang ini daun sirsak. Nah, alhamdulillah saya ambil sampel yang sudah tumbuh dewasa. Ini yang masih anak-anak lah kalau di manusia, atau yang masih ngorak lah mencek bahasa Sunda. Ayo kita nyari daun sirih bukan serehnya. Kalau di Sunda itu sereh namanya, kalau di Indonesia itu sirih. Alhamdulillah ternyata kita menemukan daun sirihnya. Nah, ayo kita ambil yang sudah. Oh, ini ternyata sirih merah. Ternyata. Kita ambil yang masih ngorok. Nah, alhamdulillah ketiga tanaman yang saya maksud sudah ada. Yang pertama itu ada ada tiga. Yang pertama itu daun nangka. Yang kedua ada daun sirsak. Ketiga ada daun sirih. Ya, kita kembali ke rumah untuk membahas ketiga daun ini. Kita bahas klasifikasinya sama kegunaannya aja.
Oke, ikuti video selanjutnya. Sok. Baik, alhamdulillah kita udah nyampe rumah. Kita bahas satu persatu ya. Mungkin pertama-tama kita akan mengklasifikasikan dan mencoba menyebutkan manfaat dari daun nangka terlebih dahulu. Nah, ini daun nangka. Kita sedikit membahas dulu tentang nangka. Ternyata guys, nangka itu bukan berasal dari bukan berasal dari Indonesia loh. Tapi seperti karena sudah tersebar luas di seluruh daratan Indonesia, jadi nangka itu seperti dari Indonesia gitu. Tetapi aslinya itu saya baca-baca nangka itu bukan asli dari Indonesia, melainkan nangka itu asli dari India, tepatnya di wilayah Ghats bagian barat. Nah, di mana di sana itu tersebar banyak gitu jenis-jenisnya di hutan yang di hutan hujan, tapi di hutan tropik. Bisa tumbuh di hutan tropik, khususnya di Asia Tenggara, khususnya lagi di Indonesia. Kita akan sedikit mengklasifikasikan daun nangka ini. Ternyata daun nangka ini termasuk ke dalam daun tunggal. Nah, persebarannya di seluruh tangkainya ada. Nah, tebalnya itu sekitar 1 sampai bertangkai sekitar 1 sampai 4 cm. Nah, kulitnya itu ini kasar, agak kaku. Kalau udah tua sih kulitnya itu udah kaku gitu, udah kaku. Dan ini kulitnya itu kalau yang sudah tua kayak gini ini berwarna hijau tua. Kalau yang ini masih muda itu berwarna hijau muda. Nah, untuk klasifikasi nangka sendiri itu, nangka itu mempunyai kerajaan yang namanya Plantae. Divisinya yaitu Maganoliopta, kelasnya Maganoliopsida. Terus ordonya Rosales, familinya yaitu Moraceae, genusnya Artocarpus. Itu nama spesiesnya itu adalah Artocarpus heterophyllum. Jadi ini nama ilmiah dari daun nangka ini, atau nama ilmiah dari tumbuhan nangka itu adalah Artocarpus heterophyllum. Dan menurut penelitian atau saya membaca di http Litbang apa itu, pokoknya di Litbang itu namanya, memiliki beberapa manfaat daun nangka itu, tetapi bukan bukan dimakan mentah-mentah kayak gini, bukan, tetapi diambil ekstraknya. Nah, diambil ekstraknya itu bisa direbus direbus. Salah satunya kami khususnya di daerah saya itu suka mengekstraknya, diambil airnya, yaitu dengan cara ini. Mungkin kalau saya dapat ilmu dari nenek saya itu ambil 7 lembar, maksimal 7 lembar, minimal 3 lembar daun nangka yang masih muda. Nah, setelah itu direbus pakai air 2 gelas dijadikan 1 gelas. Jadi dari air 2 gelas direbus daun nangka ini menjadi 1 gelas. Salah satu manfaatnya yang saya ketahui, ilmu dari nenek saya itu yang saya ketahui, yang nenek saya
utarakan itu salah satunya untuk menangani ini nih, cara rangkel apa ya, pegel-pegel salah satunya itu. Tetapi saya baca-baca di jurnal itu, menurut penelitian bahwa ekstrak air nangka ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, terutama ekstrak dari air daun nangka ini yaitu antibakteri. Berarti bisa dijadikan nih, kita kan sedang pandemi nih, bisa dong air rebusan ini dijadikan hand sanitizer. Itu hand sanitizer kata teman saya itu. Kalau saya sih nyebutnya hand sanitizer, tetapi kalau kata teman saya hand sanitizer. Nah, tetapi kalau saya gampang aja. Nah, karena di antibakteri, kita bisa menggunakan di masa pandemi itu untuk cuci tangan karena di antibakteri. Yang kedua, anti jamur. Yang ketiga, anti radang. Berarti kalau ada yang penyakit radang nih, teman-teman ada yang mempunyai penyakit radang bisa mengekstrakan air nangka ini. Yang selanjutnya ada untuk penyembuhan luka. Nah, kalau untuk penyembuhan luka bukan ekstraknya, tetapi daun ini itu ditumbuk. Setelah ditumbuk ditempelkan ke lukanya gitu. Nah, yang selanjutnya ada anti karsiogenik. Dan ini nih untuk yang mempunyai penyakit diabetes, tenang, ada solusinya, yaitu ekstrak daun nangka. Yaitu kalau untuk yang mempunyai diabetes atau yang biasa disebut penyakit gula, salah satu obatnya itu adalah ekstrak daun nangka. Tadi caranya sih seperti tadi, yaitu ekstraknya itu direbus 7 helai daun nangka, direbus di air 2 gelas, atau 2 gelas itu setara dengan 480 ml air dijadikan 1 gelas, yaitu 240 ml air itu. Nah, kegunaannya banyak kalau di diabetes itu untuk menurunkan kadar gula darah, untuk mengontrol agar tidak naik turun gula darah, glukosa, dan untuk perawatan luka diabetes. Kan tuh yang disebut penyakit gula basah itu yang disebut penyakit gula basah itu kan suka ada lukanya. Nah, salah satunya daun nangka ini solusinya. Itu mungkin ada tips nih. Kalau dari nenek saya kan itu yang mudanya, tetapi kalau saya baca di di Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri itu, tips memilih daun nangka itu sebaiknya daun dewasa, bukan daun yang masih muda. Terbalik sama pendapat nenek saya. Kalau pendapat nenek saya itu yang baik itu yang muda gitu. Kalau ternyata di Litbang itu di Litbang Kementerian Dalam Negeri itu sebaiknya daun yang sudah dewasa, berarti daun yang ini, bukan daun yang masih muda. Gak tahu ini takarannya berapa lembar. Kalau yang masih muda, kalau kata nenek saya itu 7 lembar. Kenapa 7 lembar? Karena 7 itu pokoknya 7 lembar. Jangan banyak tanya kenapa harus 7 lembar. Oke, sekian dulu pembahasan tentang daun nangka. Kita lanjutkan ke pembahasan daun sirsak. Mungkin manfaatnya, kegunaannya, dan cara menggunakannya akan sama sepertinya, tapi kita lihat aja. Sampai ketemu. Kamera rolling.
baik. Yang kedua yaitu ada daun sirsak. Kalian pasti pernah mendengar kata-kata sirsak itu. Kalau di Sunda itu disebutnya nangkawalana. Itu nangkawalana. Walana itu Belanda. Kalau kata orang dulu itu Belanda itu walana. Nah kalau di daerah saya itu terkenal nangkawalana. Pasti kalian berpikirnya kalau namanya aja sudah dari Belanda. Pasti kalian nyangkanya itu ini berasal dari Belanda. Ternyata tidak. Ternyata daerah aslinya nangka walana atau sirsak atau nangka Belanda ini ternyata aslinya itu dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ayo, kan jauh Belanda ke Amerika. Ini berasalnya dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Untuk klasifikasi nangka ini yaitu karena terlalu panjang video tadi di daun nangka. Nah kalau yang tadi di Sunda itu disebutnya nangka gede, kalau ini nangka walana sebutnya nama daerah lokal saya. Nah karena tadi sudah terlalu panjang, bakalan panjang videonya kalau dapat berkuota menghabiskan kuota yang banyak. Kita langsung aja. Ini nangka atau sirsak memiliki kerajaan sama lantai. Namun ini tanpa takson, yaitu angiospermi, yaitu dan tanpa takson juga Maganolidix. Terus untuk ordonya itu Maganodiales. Untuk famili itu Anonaceae. Nah, itu genusnya Anona. Jadi nama ilmiahnya yaitu Anona muricata. Ini nama ilmiahnya sirsak itu Anona muricata. Nah, saya juga tadi baca-baca di internet ternyata memiliki beberapa manfaat. Kalau saya sih tahunya dari nenek saya itu ini untuk mengobati kanker saja. Tetapi setelah saya baca-baca setelah baca-baca saya di internet ternyata banyak sekali manfaat. Gimana caranya untuk mengobati kanker? Sama seperti daun nangka. Diambil ekstraknya dengan cara direbus. Untuk kalau maaf terlewat. Daun nangka ini memiliki volume itu panjangnya 8 sampai 16 cm dengan lebar 3 sampai 7 cm. Dengan kalau yang sudah tua berwarna hijau tua, dan yang masih muda berwarna hijau muda. Ini sudah lecet, sudah dari tadi soalnya. Nah, balik lagi ke manfaat dari daun sirsak ini. Ternyata ada beberapa manfaat. Yang paling populer orang tua zaman dulu itu menggunakannya untuk mengobati kanker, untuk mencegah kanker. Nah ternyata setelah saya baca-baca ternyata dia itu banyak manfaatnya. Untuk mengobati kanker, kalau kata nenek saya itu yaitu ngambil sama 7 lembar. Kalau nenek saya sih kalau tentang pengobatan tradisional itu selalu memberitahunya pokoknya 7 lembar aja. Nah ini diambil 7 lembar. Kalau untuk pengobatan kanker diambil 7 lembar daun sirsaknya yang masih muda, atau kalau daun sirsak kata nenek saya mau yang masih muda karena masih bagus katanya kandungan vitamin. Tetapi sebetulnya sih bukan ya kandungan pengobatannya, mungkin kalau nenek saya itu vitaminnya masih bagus katanya.
pengobatannya gitu. Nah, yang masih muda diambil 7 lembar, direbus sama air sebanyak sebanyak 2 gelas, dijadikan 1 gelas. Jadi airnya itu, air rebusannya itu ditakar 2 gelas, dijadikan 1 gelas untuk sirsak. Nah, ternyata selain untuk pengobatan kanker, daun sirsak ini bermanfaat untuk mencegah penyakit paru-paru, terus mencegah atau mengatasi asam urat, terus mengobati peradangan sama kayak tadi, mengatasi kolesterol, terus mengatasi susah tidur. Jadi daun sirsak itu membantu cegah susah tidur, insomnia. Nah, mengobati untuk para wanita yang mempunyai penyakit kista di ovarium, daun sirsak ini bermanfaat, yaitu dengan dengan mengambil, kalau untuk penyakit kista itu mengambil 10 lembar daun sirsak itu direbus dengan 2 gelas, dijadikan 1 gelas, diambil ekstraknya. Jadi mungkin kalau ya lama-lama mungkin kalau dijadikan 1 gelas mungkin ekstraknya terbawa gitu, semua kandungan yang ada di daun sirsak ini terbawa mungkin. Jadi sirsak itu mengeluarkan saripatinya gitu. Nah, jadi 2 gelas ambil 10 lembar. Untuk penyakit kista itu ambil 10 lembar, direbus oleh 2 gelas air, dijadikan satu gelas. Jadi 2 gelas dijadikan 1 gelas. Itu untuk penyebab kista. Nah, untuk yang suka sembelit nih, suka susah dalam dalam BAB, ini juga bisa dijadikan dijadikan obat gitu, dijadikan obat diare, dijadikan obat, pokoknya yang melancarkan pencernaan. Karena kandungan vitamin dan mineral, kalsium, antimikroba hingga sifat inflamasi, daun sirsak bisa menjaga pencernaan agar terhindar dari berbagai penyakit yang menyerang bagian tubuh. Jadi di dalam itu, dengan kandungan vitamin, dengan kandungan mineral, kalsium, dan antimikroba di daun sirsak ini bisa melancarkan atau bisa menjaga. Nah, terus mengobati sakit gigi, terus meningkatkan untuk para wanita, meningkatkan kesuburan. Juga bisa dijadikan untuk meningkatkan kesuburan. Buat yang sudah berkeluarga, daun sirsak itu bisa mengatasi masalah Anda. Kan itu kurang kesuburan dalam keluarga itu menjadi masalah lah menurut saya. Nah, salah satunya oleh daun sirsak untuk mengatasi kesuburan. Tadi untuk ada beberapa yang berbeda. Kalau untuk pencegahan kanker itu 7 lembar. Kalau buat mengobati kista itu sama 7 lembar. Kalau untuk pengobatan kista itu 10 lembar, direbus oleh 2 gelas, jadikan 1 gelas. Dan untuk tadi yang beda itu, nah, untuk mengatasi asam urat itu cukup 8 lembar, direbus sama 2 gelas juga sama. Nah, kalau yang untuk mengatasi kolesterol tadi direbus sama kista, cuma direbusnya 3 gelas jadi 1 gelas kalau untuk kolesterol. Dan ini ekstrak daun sirsak itu diminumnya itu sebelum makan. Dalam 1 hari makan kita 3 kali, pagi, siang, sama sore atau malam. Nah, sama ini juga sirsak juga diminumnya itu sebelum makan, pagi hari, siang hari, dan dan sore atau malam hari. Tetapi kalau saya saranin sih yang sore hari diganti oleh malam hari. Jadi sebelum makan malam hari
kita sebelum makan minum dulu ekstrak daun sirsak. Lumayan loh manfaatnya, tinggal kita cari aja di halaman atau cari-cari di mana pasti udah banyak kalau daun sirsak. Mudah daun sirsak. Mungkin kita lanjutkan ke pembahasannya itu daun sirih. 10 menit. Untuk yang terakhir, karena tadi sudah lama udah membahas daun nangka, udah membahas daun sirsak. Tadi daun nangka berasal dari India, daun sirsak berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kan tadi dari luar Indonesia semua. Nah, sekarang kita bahas asli Indonesia, itu yang ketiga daun sirih. Sirihnya itu yang saya ambil itu sirih merah. Nah, sirih merah, tanaman sirih merah ini merambat, terus daun sirih merah ini daun tunggal, yaitu daun, kalau kata teman saya sih suruh ada gombalnya. Jadi ini tuh daun sirih itu termasuk daun tunggal, yaitu daun yang sendirian seperti hatiku yang sedang jomblo. Nah, oke, kita kembali lagi. Daun sirih ini asli tanaman dari Indonesia yang berasal dari Sulawesi. Tanaman ini tanaman yang asli dari Indonesia, tepatnya itu dari daerah Sulawesi. Nah, daun ini oleh orang tua dahulu, yang saya tahu itu oleh orang tua dahulu itu suka dipakai nyepah. Apa kalau nyepah? Pokoknya nyepah we. Nah, daun sirih ini kalau dipakai untuk nyepah, apa namanya ya kalau bahasa Indonesia? Pokoknya kalau di Sunda itu nyepah. Nah, kalau dipakai untuk nyepah ini, kalau orang tua dahulu pakai sirih merah dicampur sama apu, pinang, dan apu dan pinang kalau saya suka. Itu ditumbuk disatukan menjadi satu dengan cara ditumbuk. Setelah ditumbuk itu disepah dimakan, tetapi enggak dimakan resminya. Tapi kalau sudah terbawa ekstraknya itu kembali dibuang. Namanya juga nyepah, yaitu mengambil manfaatnya aja, jadi enggak dimakan. Nah, itu salah satu manfaatnya. Nah, untuk untuk klasifikasinya, yaitu klasifikasi ilmiahnya yaitu dia berasal dari kerajaan Plansai, divisi Magnoliophyta, kelasnya itu Magnoliopsida, ordonya itu Piparales, familinya Piperaceae, genusnya Piper, ya spesiesnya Ornatum. Jadi nama ilmiahnya Piper ornatum, yaitu daun sirih. Daun sirih ini daun sirih ini jenisnya berbeda-beda. Ada, kalau yang saya tahu sih cuman sirih merah sama sirih hijau. Cuman saya nggak ambil sirih hijau, yang ambil itu saya sirih merah. Nah, sirih itu berbeda-beda, ada sirih merah, ada sirih hijau, ada sirih putih, ada sirih bulu, ada sirih kuning, dan yang saya menjadi penasaran itu sirih silver, bagaimana gitu ya warna. Soalnya kalau sirih merah mungkin di sininya merah, kalau sirih kuning di sininya putih. Kalau daun sirih silver nggak tahu yang bagaimana. Saya yang menjadi penasaran. Nah, tadi ya di pertama udah disebutkan khasiatnya dan cara penggunaannya, yaitu khasiatnya untuk membersihkan gigi biar tetap putih dan kuat. Kata orang dulu itu
di kampung saya yang suka nyepah, nenek-nenek yang suka nyepah atau orang tua zaman dulu yang suka nyepah itu, saya penasaran kenapa gitu sirih merah suka dimakan, bukan dimakan, disepah tuh digini yang begitu tuh diburain ininya daunnya, nggak dimakan. Saya tanya kenapa sih, biar apa gitu, kan otomatis nyitit itu merah semua ini. Katanya manfaatnya biar menguatkan biar menguatkan gigi dan biar gigi putih sama gigi kuat gitu katanya. Makanya orang dulu itu giginya, nenek-nenek atau orang tua zaman dulu itu giginya itu selalu putih dan kuat-kuat. Jarang kalau orang tua dulu yang ompong gitu, yang suka nggak ada gigi, yang coplok giginya, yang giginya itu nggak ada gitu. Pasti orang tua dahulu itu giginya itu bagus-bagus dan kinclong gitu, putih-putih, karena ini salah satu rahasianya ini pembersih dari bakteri. Nah, setelah saya membaca ternyata selain memutihkan gigi atau selain untuk disepai ini, daun sirih ini bisa diambil ekstraknya loh. Bisa diambil ekstraknya yaitu dengan cara direbus. Yaitu direbus dengan air. Sama kalau untuk pengobatan darah tinggi, salah satunya manfaatnya untuk mengobati darah tinggi. Tekanan darah tinggi, mengobati gatal-gatal, meredakan sakit perut, mengobati diabetes juga, sama mengobati organ kewanitaan, terus mengobati asam urat, mengobati tumor ringan, dan masih banyak lah. Sama kalau untuk itu untuk mengobati, kalau kata nenek saya juga sama, yaitu diambil 7 helai daun yang masih muda dan direbus pakai air 2 gelas, dijadikan 1 gelas. Tetapi untuk meredakan batuk, nah ini juga salah satunya untuk meredakan batuk, yaitu diambil 5 helai daun sirih, terus direbus air 300 ml menjadi 100 ml. Jadi mungkin kalau 300 ml itu sama mungkin 2 gelas, dijadikan 1 gelas juga gitu. Nah, ini juga digunakan, sekarang lagi pandemi, selain daun nangka yang bisa dijadikan hand sanitizer, pokoknya dijadikan alat hand sanitizer, itu bisa ini juga. Dan alhamdulillah di pondok pesantren saya itu pas waktu pandemi, pas waktu bulan Juni, memproduksi hand sanitizer dari daun sirih dan ekstrak daun sirih dan ekstrak daun lemon. Mungkin nggak perlu dijelasin pembuatannya. Pokoknya ini daun sirih direbus dari 2 gelas menjadi 1 gelas, itu udah biasa. Dan bisa juga mengobati gatal-gatal. Diambil 50 helai daun sirih, direbus oleh air secukupnya, yaitu dibuatkan kita mandi, dicampur daun sirih. Jadi kita mandinya oleh air hangat atau oleh air rebusan daun sirih. Daun sirihnya 50 lembar, dipakai untuk secukupnya mandi untuk mengobati gatal-gatal. Dan banyak sekali manfaat dari daun sirih ini. Mungkin untuk klasifikasi dan manfaatnya sendiri dicukupkan sekian. Kata saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam ngomongnya, juga mungkin tercampur oleh bahasa Sunda. Terus karena saya orang Sunda asli, saya dari Garut, cuman saya lagi kuliah di Malang, hijrah bos. Nah, baik, mungkin itu itu di video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada Didik. Mungkin sekian dari saya.
Mohon maaf ya teman-teman, sahabat subscriber, sahabat yang nonton, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutannya gitu. Tadi ada daun nangka, manfaat dari daun nangka, manfaat dari daun sirsa, manfaat dari sirih. Mohon maaf apabila ada kesalahan gitu. Pokoknya maafin ya. Pokoknya semoga bermanfaat apa yang saya ketahui dan apa yang saya baca, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat yang nonton. Pokoknya wes los jol kalau di Indonesia itu banyak sekali tanaman obat itu, salah satunya tadi yang tiga. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan satu lagi jangan lupa like, share, and comment, terutama subscribe biar terus berkembang gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.